Wah, 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 ini sih keterlaluan ya. Jadi menurut saya pribadi harusnya KDM tidak melakukan kesalahan ini. Jadi ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh KDM sehingga tidak menguntungkan posisinya sekarang ini. Ada berbagai kesalahan yang dilakukan oleh KDM. Nah, yang jadi pertanyaan, kesalahan apa itu? Di video ini akan saya bongkar ya, apa itu kesalahannya. Jangan skip ya guys, ini sangat menarik. Kesalahan yang pertama itu, Kang Deddy Mulyadi salah pilih partai. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau dia dulu tetap stay di Golkar, ya, maka dia juga akan dicalonkan jadi gubernur, kemudian bisa menggantikan Pak Prabowo tahun 2029. Kenapa? Karena beda partai. Sementara sekarang ini kan Pak Prabowo ketua partai. Masa Pak Prabowo mencalonkan KDM, sementara dia ketua partai? Ya, jadi itu semacam dilematis kalau saya perhatikan. Itu kesalahan yang dilakukan oleh KDM kalau saya perhatikan. Sehingga dia susah jadi calon presiden. Nggak mungkin dia melangkahi Pak Prabowo kan. Masa dia melangkahi Pak Prabowo? Ya benar aja. Ya kan? Itulah susahnya pejabat yang baik di Indonesia kalau saya perhatikan. Biasanya ketua partainya dulu yang diusung, walaupun ketua partainya itu nggak bisa kerja, ketua partainya itu omon-omon, ketua partainya itu cuman makan gaji buta, ketua partainya itu cuman joget-joget nggak jelas, ketua partainya itu nggak bisa kerja, ya nggak berintegritas, kemudian tidak jujur, ya tidak konsisten, ya kadang mengatakan A, kadang mengatakan B gitu ya, kadang mengatakan saya harus buru koruptor sampai ke Padang Pasir sekalipun, sampai ke Kutub Utara, tapi ketika menjabat langsung gemoy gitu ya, langsung minta tolong sama koruptor, tolonglah para koruptor, balikinlah duitnya. Ya kita akan inilah ya, kasih keringanan kalau dibalikin duitnya. Kalau dulu sebelum menjabat ya, Presiden di Konoha itu, woi koruptor-koruptor, hei para koruptor-koruptor, saya akan memburu Anda sampai ke Antartika, ya saya akan bikin pasukan khusus. Tapi ketika sudah jadi presiden, yang ada apa? Tai kucing yang ada, malah minta tolong sama koruptor. Jadi ini namanya inkonsisten. Kalau saya perhatikan KDM nggak seperti itu, bukan berarti saya membandingkan KDM dengan Pak Prabowo ya. Tapi kalau saya perhatikan tuh jauh lebih bagus kinerja daripada KDM daripada Pak Prabowo. Jauh lebih bagus, lebih tepat sasaran. Kenapa? Karena KDM itu sudah terbiasa hidup dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat bawah. Bahkan dia sering ke sawah, keliling-keliling gitu ya. Kerjaan daripada KDM itu dulu waktu wakil bupati itu keliling-keliling sawah. Makanya waktu zaman dulu dia menggunakan baju warna putih, khas baju Sunda Wiwitan. Tujuannya apa? Ketika dia kotor, nggak kelihatan kotor gitu. Makanya dia menggunakan baju warna hitam ya, sehingga mirip seperti dukun gitu. Makanya Kang Deddy Mulyadi dulu dikata-katain dukun. Dukun dari mana ini gitu. Jadi itu guys ya, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua itu salah dalam memilih wakil. Bayangkan tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat ke KDM itu sekitar 93%, sementara tingkat kepuasan wakilnya Pak Erman hanya 50%, jomplang banget. Itu pertanda bahwa Kang Deddy Mulyadi salah pilih wakil ya. Harusnya wakilnya itu ya setara lah gitu, 80%, 90% gitu ya. Jangan sampai 50% kepuasannya. Itu sangat jauh sekali ya. Kemudian ya mohon maaf bagi yang nonton video ini, saya nggak tahu ya apakah saya ngelihatnya dari luar-luar aja. Saya sangat jarang melihat kinerja daripada wakil KDM. Saya nggak tahu di mana kerjaannya gitu, nggak pernah dinampakin gitu ya. Nggak pernah bareng juga. Bahkan KDM itu lebih sering bareng dengan Om Jen ya, kemudian Bupati Cianjur ya, kemudian Wali Kota Depok dan sebagainya. Jarang kalau saya perhatikan ya, bertemu dengan wakilnya gitu. Saya nggak tahu kenapa ya, apakah mereka gotok-gotokan apa gimana, saya nggak tahu ya. Ya menurut dugaan saya sepertinya ada yang ini ya, ada semacam kerebutan-kerebutan kecil gitu ya. Harusnya kan sejalan ya. Jadi catat kata saya ya. Sekarang tahun 2026 ya. Nanti kalau Kang DM mencalonkan gubernur lagi, pasti wakilnya diganti. Catat kata saya, pasti diganti. Ya, itu sudah 98%, pasti diganti. Save video ini kalau nggak percaya.
Kenapa? Karena tingkat kepuasan itu yang pertama. Kemudian saya melihat nggak ada kecocokan ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Cocoknya wakil daripada KDM ini Om Jen ya, kemudian wali kota Depok gitu ya. Tapi jangan tertipu juga ya sama yang kemarin-kemarin ya. Kemarin tuh ada yang kompak sama KDM seperti Bupati Bekasi kompak tuh ya. Tapi apa yang terjadi? Ya begitu ya. Korupsi, ujung-ujungnya korupsi. Kelihatan alim tapi korupsi juga. Bahkan korupsi itu bareng sama bokapnya guys ya. Ngaco itu namanya. Dugaan saya itu diajarin sama bapaknya mencuri kali ya. Kacau ya. Aduh, udah bupati, apalagi coba yang dicari ya kan. Kalau dia tetap bupati gitu ya, stay gitu ya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu neko-neko, ya bisa aja ya menurut dugaan saya karirnya naik terus gitu ya. Kalau seperti ini kan nggak bakal ada harapan lagi, udah di penjara juga ya. Oke, gimana? Apakah ini masuk akal atau tidak? Tolong tulis di kolom komentar ya. Saya tidak mendoktrin untuk video ini, boleh dibantah ya. Kemudian apalagi kesalahan selanjutnya daripada KDM? Kesalahan selanjutnya itu, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Ini sebenarnya ranah abu-abu ya. Dulu KDM menyetujui mantan istrinya jadi bupati. Jadi orang melihatnya ini semacam dinasti. Itu yang pertama ya. Kemudian semenjak mantan istrinya jadi bupati, sehingga ada terjadi keretakan dalam rumah tangganya gitu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Mau nggak mau ya, kalau misalnya seseorang itu jadi pejabat ya, istri kita jadi pejabat itu, dia bersentuhan dengan orang gitu ya. Mau nggak mau bersentuhan dengan orang, ketemu dengan orang baru gitu ya, orang yang wow, yang lebih dari suaminya lah sebagainya. Jadi kalau nggak bisa menahan diri, ya bisa terperosok juga gitu ya. Bisa masuk jebakan juga gitu. Ada yang lebih dari suami kita gitu ya, ada yang lebih dari istri kita. Jadi kalau pejabat itu nggak bisa ngelihat cewek, nggak bisa lihat wanita, jangan jadi pejabat ya, akan terjadi masalah gitu. Itu godanya besar sekali guys ya. Jadi itu kalau saya perhatikan ya, dia menyetujui mantan istrinya, sah-sah aja kalau misalnya nggak jadi masalah. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh kita kan negara demokrasi, dipilih sama rakyat dan sebagainya. Ya saya tahu, walaupun dipilih sama rakyat, tapi mantan istri daripada KDM itu dipilih bukan karena mantan istrinya gitu. Bukan, maksudnya bukan karena kinerja daripada Bu Ane gitu. Bukan. Tapi karena KDM, karena dipromosi sama KDM. Sama seperti misalnya, ada seorang pemuka agama di Riau ya. Mungkin yang tersahabat yang video ini mungkin asing ya dengan yang saya maksud. Jadi di Riau itu ada pemuka agama yang sangat terkenal, yaitu UAS, Ustadz Abdul Somad. Dia merekomendasikan Gubernur Riau. Tahu apa yang terjadi? Gubernurnya korupsi guys. Ditangkap guys, dikerengkeng. Dulu yang merekomendasikan siapa? KDM, bukan KDM sorry, UAS ya. Ada tuh ya, masih ada tuh baliho-balihonya. Itu yang merekomendasikan. Kenapa Gubernur Riau sekarang ini yang maksudnya yang korupsi ini bisa menang? Apa alasannya? Karena direkomendasikan oleh UAS gitu. Jadi pengaruh gitu ya. Pengaruh banget ya. KDM juga berpengaruh banget gitu. Kalau dia menunjuk misalnya nih ada calon seperti Om Jen misalnya. Om Jen juga seperti itu kan. Om Jen Bupati Purwakarta itu karena apa? Karena faktor daripada rekomendasi KDM kan. Karena orang melihat KDM dekat dengan Om Jen gitu ya. Maka masyarakat juga akan memilih seseorang itu yang pengen seperti KDM gitu. Jadi untuk pertama kalinya itu yang susah. Ya kalau KDM misalnya nanti calon presiden itu gampang sekali guys ya. Ya sekarang aja sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai banyak yang sowan gitu ya. Sudah mulai banyak yang berdatangan ke Lumbur Pakuan seperti partai PKS misalnya sudah mulai merapat gitu ya. Padahal zaman dulu dikata-katain ya kan. Jadi gitu guys ya. Ini semua permainan ya. Kemudian selain itu, apa kesalahan terbesar daripada KDM? Kesalahan terbesar itu, mohon maaf bagi yang video ini, anaknya gitu. Aula Akbar. Mohon maaf bagi yang video, bukan berarti saya larang dia jadi pejabat ya, jadi ini yang DPR ya. Tapi kalau suatu saat KDM jadi
presiden ini tendensius banget gitu. Sama seperti kasus daripada Pak Jokowi dengan Gibran. Pak Jokowi masih menjabat presiden, Gibran sudah mulai pejabat juga ya di Solo. Kalau misalnya mengatakan, oh yang milih kan rakyat. Tapi kan guys, ini berpengaruh. Ya. Pak Jokowi tanpa ngomong juga anaknya pasti dipilih gitu. Kenapa? Karena ya relasi kedekatan gitu. Orang Indonesia kan feodal. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh yang memilih rakyat, kan kita feodal, masalahnya kan feodal. Harusnya pemimpin lah sebenarnya yang bijaksana gitu ya. Supaya apa? Supaya ya masalah-masalah seperti ini bisa diselesaikan gitu ya. Maksudnya masalah-masalah feodalistik yang ada di Indonesia itu kan selesai, jangan malah ditambahi oleh pejabat gitu. Ya, dinasti sama feodal itu kan 11-12. Apa bedanya ya kan? Kalau misalnya mengatakan, oh dipilih sama rakyat, iya dipilih rakyat, tapi kan rakyat itu bukan rakyat seperti di Eropa gitu ya, yang SDM-nya tinggi gitu, enggak seperti itu ya. Tapi apa? Tapi masyarakat SDM rendah gitu, yang kemudian terpengaruh oleh rekomendasi gitu. Itu harus sepertikan ya. Kemudian yang selanjutnya misalnya, kesalahan daripada akademi zaman dulu ya. Zaman dulu dia terlalu, mohon maaf ya, kalau sekarang kan KDM kan sudah melepas yang namanya baju kebangsaan, yaitu baju Sunda Wiwitan. Terlalu, kalau saya perhatikan tuh cara berpakaian KDM zaman dulu ya, waktu belum terkenal, waktu bupati, terlalu ini guys ya, terlalu budaya banget gitu ya. Bukan berarti saya melarang ya. Ya, jadi orang melihat, oh ini kayak dukun gitu, nggak layak untuk diviralkan gitu. Dulu ya, kalau KDM seperti sekarang ini, cara berpakaian, cara ngomong dan sebagainya, bisa aja yang duluan viral itu bukan Pak Ganjar. Karena dulu Pak Ganjar sama Pak KDM itu pernah satu panggung berapa kali tuh ya, diundang di hitam putih. Tapi yang dilirik masyarakat itu, yang viral itu Pak Ganjar. Padahal mereka sama-sama pejabat saat itu ya. Saat itu KDM Bupati Purwakarta, tapi gebrakan daripada KDM yang lebih jago sebenarnya daripada gebrakan daripada Ganjar. Prestasi KDM itu lebih bagus waktu di Purwakarta daripada Mas Ganjar. Mungkin orang belum melihat KDM gitu ya, karena ya barometer politik Indonesia itu kan ke Jawa Tengah, kalau nggak Jawa Timur ya, jarang-jarang ya dari Jawa Barat ya. Jadi itu semacam tradisi ya. Karena orang melihat ya dari dulu kan presiden dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau nggak Pak Jokowi ya, kemudian Soekarno, Soeharto kan rata-rata kan dari Jawa Tengah, Jawa Timur kan. Kenapa? Karena ya pemilihnya kan lebih banyak dari sana. Oke, nah sekian videonya guys ya. Terima kasih sudah menyimak memahami. Saya warga bijaksana bijaksini, salam rasional.